Salam, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus buat kita semua. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, masih tentang 3 perkataan Yesus kepada muridnya dalam Matius 14 ayat 27 berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hari ini kita belajar perkataan Yesus yang kedua, yaitu aku ini. Yesus berkata, aku ini. Itu sudah cukup bagi para murid untuk mengenal bahwa yang sedang berjalan di atas air itu bukanlah hantu seperti yang mereka kira sebelumnya. Tetapi ternyata yang berjalan di atas air itu adalah Yesus sendiri, guru mereka. Saudara, Yesus tidak perlu menyebutkan namanya, seperti dia memperkenalkan diri kepada Paulus ketika Paulus belum bertobat. Yesus berkata, aku ini Yesus. Kenapa Yesus memperkenalkan diri dengan menyebut namanya? Karena pada saat itu Paulus belum bertobat, belum mengenal Yesus tentunya. Tetapi kepada para murid, Yesus cukup berkata, aku ini, tanpa menyebut namanya. Itu sudah cukup bagi mereka untuk mengenal bahwa itu adalah guru mereka, itu adalah Yesus. Sama seperti domba mengenali suara gembalanya di dalam Yohanes 10 ayat 4. Saudara, sepasang suami istri tentu akan saling mengenal suara pasangannya masing-masing. Ketika sang suami misalnya sedang berbicara di kejauhan, sang istri pasti bisa langsung mengenali bahwa yang sedang berbicara di jarak yang jauh itu adalah suaminya. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendengar suara itu setiap hari. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus membangun persekutuan kita yang semakin erat, intim dengan Tuhan melalui doa, melalui kehidupan doa kita setiap hari. Kita juga harus membangun keintiman dengan Tuhan melalui firman-Nya, lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Sebab kenapa saudara? Pengenalan kita yang dalam, pengenalan kita yang benar akan Tuhan menjadi fondasi yang kuat, menjadi fondasi yang kokoh, sehingga ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup, kita tidak goyah. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kata Yesus yang berkata, aku ini, mengandung 4 makna bagi kita semua. Makna yang pertama, saudara, ketika Yesus berkata, aku ini, seolah Yesus sedang berkata, aku ini Tuhan dan bukan hantu. Bukan hantu yang meneror hidupmu, bukan hantu yang mengintimidasimu, bukan hantu yang membuat masalah dalam hidupmu, tetapi aku adalah Tuhan yang menolong, mengasihimu, membelamu, menjagamu. Saudara, Tuhan mau menolong kita dalam segala kesusahan hidup kita. Amin. Kemudian makna yang kedua, ketika Yesus berkata aku ini, seolah Yesus berkata bahwa aku ini Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Aku ini Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya, termasuk persoalan hidupmu, termasuk ketika kita ada dalam badai kehidupan. Tidak ada satupun yang boleh terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, sehelai rambut di kepala kita tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan, tanpa sepengetahuan Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Itu artinya bahwa kita tidak perlu takut ketika kita ada dalam pergumulan hidup, ketika persoalan hidup menimpa kita. Kenapa? Karena semuanya masih dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Haleluya. Saudara, kemudian makna yang ketiga dari perkataan Yesus, aku ini, seakan Yesus berkata, aku ini Tuhan yang selalu hadir, yang selalu hadir dalam segala keadaan hidupmu. Aku Tuhan yang hadir ketika engkau ada dalam puncak sukacita dan juga
aku Tuhan yang hadir dalam lembah duka citamu, dalam lembah air matamu. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir bukan hanya sekedar menonton, tetapi mau membela, mau menolong kita tentunya, saudara. Haleluya. Kemudian makna yang keempat, saudara, ketika Yesus berkata, aku ini, seolah Yesus berkata, aku ini Tuhan yang selalu mengerti. Aku ini Tuhan yang selalu peduli. Saudara, kepedulian Yesus punya dasar. Karena Yesus pernah hidup di bumi. Yesus pernah mengalami penderitaan, kesusahan hidup selama di bumi. Pernah menderita kelaparan, pernah haus, pernah disiksa, pernah dianiaya. Jadi jelas pergumulan hidup kita di bumi, saudara, Yesus sangat mengerti, Yesus sangat peduli. Oleh sebab itu kita tidak perlu saudara khawatir, tidak perlu cemas, karena Allah beserta dengan kita. Saudara, perkataan Yesus inilah yang membuat Petrus kemudian berkata kepada Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa kira-kira yang sedang ada dalam pikiran Petrus saat itu? Kok bisa Petrus berani meminta sesuatu hal yang mustahil? Apakah Petrus sedang mencari tantangan yang mendebarkan jantung? Apakah Petrus sedang mencari sensasi supaya orang terkesan melihat dia? Oh, jelas tidak, saudara. Bagi Petrus, kalau Yesus yang berjalan di atas air itu adalah gurunya, adalah Tuhan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagi Petrus, kalau Tuhan hadir di sini, kalau Tuhan ada di sisinya, tidak ada yang perlu dirisaukan. Karena Tuhan akan membelanya, Tuhan akan menolongnya. Saudara yang terkasih, jika bukan Yesus yang berjalan di atas air itu, tentu Petrus tidak akan meminta dengan berani untuk datang kepada Yesus berjalan di atas air. Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kemudian di ayat 37 Paulus lebih lanjut berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, bahkan di tengah kehidupan, di tengah-tengah gelora badai hidup sekalipun, kita bisa tampil sebagai pemenang. Karena kenapa? Karena Tuhan hadir menolong kita, karena Tuhan peduli, karena Tuhan mengerti kehidupan kita, saudara. Oleh sebab itu, jika hari-hari ini, saudara, kita sedang dalam keadaan takut oleh karena kondisi kehidupan, oleh karena badai kehidupan yang menimpa kita, percayalah bahwa Allah selalu hadir, bahwa Allah selalu peduli. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Bagaimana Yesus berkata kepada para muridnya, aku ini. Engkau juga berkata kepada kami hari ini yang sedang dalam pergumulan kehidupan, aku ini yang menolong, aku ini yang menyertai, aku ini yang peduli, aku ini yang selalu hadir. Bapak, terima kasih buat kehadiran-Mu dalam setiap pergumulan kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka boleh tampil sebagai pemenang di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.